tengah padang pasir yang luas, di sebuah kota tua bernama Makkah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Malam itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang berkilauan, seakan ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari suku Quraisy, merasakan sesuatu yang berbeda saat mengandung anaknya. Tidak seperti ibu-ibu lain, kehamilannya terasa ringan, dan dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang cahaya yang keluar dari dirinya, menerangi seluruh negeri Syam. Ia tidak tahu apa makna dari semua itu, hingga akhirnya malam yang dinanti pun tiba. Di rumah sederhana itu, tanpa kemewahan dan tanpa banyak saksi, bayi suci itu lahir. Seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Muhammad. Kelahirannya bukanlah kelahiran biasa. Pada saat yang sama, jauh di negeri Persia, istana megah Kisra tiba-tiba berguncang. 14 balkon runtuh tanpa sebab yang jelas. Para pendeta Majusi yang menjaga api suci terkejut mendapati bahwa api yang mereka sembah selama berabad-abad padam begitu saja. Sementara itu, di tepian danau sawah, air yang selama ini tak pernah surut tiba-tiba mengering. Penduduk setempat kebingungan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Di Makkah sendiri, beberapa orang tua dan bijak bestari mengaku melihat cahaya terang melintas di langit, seakan menghubungkan bumi dengan langit. Di rumahnya, Abdul Muthalib, sang kakek, menyambut kabar kelahiran cucunya dengan penuh kebahagiaan. Ia segera membawanya ke Ka'bah dan memberinya nama Muhammad, sebuah nama yang jarang digunakan oleh masyarakat Arab kala itu. Semoga dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi, ujar Abdul Muthalib dengan penuh harapan. Namun, di balik kegembiraan itu, takdir telah menuliskan perjalanan hidup yang penuh ujian bagi bayi istimewa ini. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum sempat melihat wajah putranya. Tak lama setelah itu, ibunya pun akan berpulang, meninggalkan Muhammad kecil dalam asuhan sang kakek. Misteri kelahirannya terus menjadi bahan perbincangan. Mengapa begitu banyak tanda-tanda alam yang terjadi pada malam itu? Mengapa cahaya-cahaya aneh terlihat di langit? Mengapa kerajaan-kerajaan besar mengguncang seolah memberi salam pada kedatangannya? Tak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, bayi ini bukanlah bayi biasa. Ia adalah utusan terakhir, pembawa cahaya bagi umat manusia. Dan kelahirannya hanyalah awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah dunia untuk selamanya. Kelahiran Nabi Muhammad adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam Islam. Berikut adalah kisah lengkapnya. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad. 1. Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad yang meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibunya. 2. Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad yang melahirkan beliau di Makkah pada tahun Gajah, sekitar 570 Masehi. 3. Abdul Muthalib, kakek Nabi yang merawat dan memberi nama Muhammad setelah kelahirannya. 4. Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi yang merawatnya selama beberapa tahun di perkampungan Bani Sa'ad. 5. Abu Thalib, paman Nabi yang merawatnya setelah kakeknya meninggal. Peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Pertama, tahun Gajah. Malam itu, langit Makkah tampak lebih tenang dari biasanya. Bintang-bintang berkelip seolah mengawasi kota suci itu dengan penuh harapan. Aminah binti Wahab duduk di dalam rumahnya, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perutnya yang membesar karena kehamilan terasa begitu ringan. Ia mengusapnya dengan lembut, tersenyum sendiri, lalu menghela napas panjang. "Aku merasa ada cahaya dalam diriku," bisiknya pelan. Tak jauh dari rumah itu, di Ka'bah yang megah, Abdul Muthalib, pemuka Quraisy yang dihormati, berdiri dengan tenang, memandang bangunan suci itu dengan mata penuh kebanggaan. Namun, suasana Makkah tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, terdengar kabar yang mengguncang penduduk. Seorang pria berlari tergopoh-gopoh
menuju pemimpin Quraisy itu. "Abdul Muthalib, kabar buruk. Abraha sedang menuju kemari dengan pasukan gajahnya." Teriak pria itu, napasnya tersengal. Mata Abdul Muthalib mengeras. Ia sudah mendengar tentang Abraha, penguasa Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dan menggantinya dengan gereja besar di negerinya. Namun, ia tak menyangka serangan itu benar-benar akan terjadi. "Berapa banyak pasukan mereka?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, meski hatinya bergetar. "Banyak sekali, dan mereka membawa gajah raksasa." Di luar kota Makkah, pasukan Abraha telah tiba. Gajah-gajah besar berbaris, siap menyerang. Abraha duduk di atas kudanya, memandang ke arah Ka'bah dengan penuh keyakinan. "Besok pagi, Ka'bah akan menjadi puing-puing," katanya dingin. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Langit tiba-tiba dipenuhi oleh suara gemuruh yang aneh. Ribuan burung kecil yang belum pernah terlihat sebelumnya datang dari arah laut. Mereka membawa batu-batu kecil di paruh dan cakarnya. Ketika fajar menyingsing, pasukan Abraha mulai bergerak. Namun, tiba-tiba burung-burung itu menukik tajam dari langit dan mulai menjatuhkan batu-batu kecil ke arah pasukan gajah. Satu persatu, prajurit Abraha tumbang. Batu-batu itu bukan batu biasa. Begitu menyentuh tubuh manusia, kulit mereka melepuh dan terbakar. "Apa ini? Ini bukan kekuatan manusia," teriak seorang prajurit yang ketakutan. Abraha sendiri terkena batu panas di tubuhnya. Ia berusaha melarikan diri, namun tubuhnya semakin lemah. Dengan sisa tenaga, ia kembali ke Yaman. Tetapi luka-lukanya semakin membusuk hingga akhirnya ia menemui ajalnya. Di Makkah, Abdul Muthalib yang mendengar kabar itu hanya tersenyum tipis. Ia menengadah ke langit. "Ini bukan rumahku. Ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia telah menjaganya," bisiknya. Pada saat yang sama, di sebuah rumah sederhana, tangisan seorang bayi pecah di udara. Aminah menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan luar biasa dari bayi itu. Seolah-olah dunia telah menyiapkan tempat khusus untuknya. Ia tersenyum lembut, lalu berbisik, "Muhammad, namamu adalah Muhammad." Malam itu, sejarah baru telah dimulai, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Kedua, cahaya yang muncul. Malam di Makkah begitu sunyi. Angin gurun berembus lembut, membawa hawa sejuk yang jarang dirasakan di kota tandus itu. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita bernama Aminah binti Wahab duduk bersandar, merasakan detak kehidupan dalam perutnya yang kian membesar. Matanya menerawang ke langit melalui jendela kecil di rumahnya. Ada ketenangan yang ia rasakan, seolah alam semesta sedang menunggunya untuk melahirkan sesuatu yang sangat berharga. "Sepertinya malam ini berbeda," gumamnya pelan. Seorang wanita tua yang mendampinginya, Barakah, yang lebih dikenal sebagai Ummu Aiman, mendekat dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Apa yang kau rasakan, wahai Aminah?" tanyanya penuh perhatian. Aku melihat cahaya dalam mimpiku. Cahaya itu keluar dari tubuhku dan menerangi seluruh negeri Syam," jawab Aminah lirih. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ummu Aiman tersenyum tipis, meski hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Itu pertanda baik. Bayimu akan menjadi seseorang yang besar, Aminah. Aku yakin." Saat itulah, tanpa peringatan, langit malam tiba-tiba bercahaya. Dari arah timur, sebuah sinar lembut muncul, membelah langit yang gelap. Sinar itu tidak menyilaukan, melainkan membawa kehangatan yang menenangkan. Di luar rumah, beberapa penduduk Makkah keluar dengan wajah penuh keheranan. "Apa yang terjadi?" bisik seorang pria tua menatap langit dengan mata membelalak. "Aku belum pernah melihat cahaya seperti ini," sahut yang lain. Di negeri-negeri jauh, keajaiban pun terjadi. Di Persia,
api abadi yang telah menyala selama ribuan tahun di kuil Majusi tiba-tiba padam. Para pendeta berlarian panik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Api suci kita, mengapa padam? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, teriak salah satu dari mereka. Sementara itu, di istana Raja Kisra, 14 balkon istana megahnya runtuh dengan sendirinya. Sang raja terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak ia pahami. Di Makkah, Aminah mulai merasakan sakit yang semakin kuat. Ummu Aiman tetap di sisinya, membantunya melewati momen paling berharga dalam hidupnya. Hingga akhirnya, tangisan pertama terdengar. Tangisan seorang bayi yang lembut, namun seakan memenuhi seluruh penjuru rumah dengan kehangatan. Aminah tersenyum lemah, menatap wajah putranya yang begitu bercahaya. Ada ketenangan di matanya, seolah bayi itu sudah memahami takdirnya yang luar biasa. "Namamu Muhammad," bisik Aminah dengan penuh kasih sayang. "Semoga engkau menjadi yang terpuji di langit dan di bumi." Di luar, cahaya yang muncul perlahan meredup, seakan tugasnya telah selesai. Langit kembali seperti sedia kala, tapi dunia tak akan pernah sama lagi. Malam itu bukan hanya seorang bayi yang lahir. Malam itu, cahaya harapan telah datang ke dunia. Ketiga, runtuhnya 14 balkon istana Kisra, Persia. Malam itu, angin dingin berembus lembut di atas istana megah di kota Madain, pusat kekaisaran Persia. Di balik tembok tinggi yang dihiasi ukiran indah, Raja Kisra Anushirwan duduk di singgasananya, menikmati anggur dan kemewahan yang mengelilinginya. Para pelayan berjalan mondar-mandir, memastikan segala kebutuhan sang raja terpenuhi. Para menteri dan penasihatnya berbincang tentang kejayaan Persia, membahas strategi untuk memperkuat kekuasaan yang telah berlangsung berabad-abad. Namun, di tengah keheningan itu, tiba-tiba bumi bergetar. Getaran kecil, hampir tak terasa pada awalnya, namun semakin lama semakin kuat. Duar! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bagian depan istana. Para prajurit berlarian panik ke arah sumber suara. Salah seorang penjaga istana berteriak ketakutan. "Yang mulia, balkon istana runtuh." Raja Kisra terhenyak, lalu berdiri dari singgasananya. "Apa yang kau katakan?" "Mustahil." Seorang prajurit lain masuk terburu-buru. "Yang mulia, 14 balkon istana roboh begitu saja. Kami tak tahu penyebabnya. Tak ada gempa besar, tak ada serangan musuh, tapi bangunan ini runtuh dengan sendirinya." Para penasihat mulai berbisik-bisik. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Istana megah itu telah berdiri selama bertahun-tahun tanpa kerusakan sedikit pun. Lalu, mengapa malam ini sebagian dari bangunan itu roboh tanpa alasan? Seorang pendeta Majusi yang selama ini menjaga api suci di kuil utama berlari masuk ke hadapan raja. Nafasnya tersengal, matanya penuh ketakutan. "Yang mulia, bencana telah datang. Api suci kita padam." Raja Kisra menatapnya dengan mata melebar. "Apa? Api suci yang telah menyala selama berabad-abad? Itu tidak mungkin." "Saya melihatnya sendiri, Yang mulia," seru pendeta itu, suaranya bergetar. "Api yang kami rawat selama ini tiba-tiba meredup dan mati. Ini adalah pertanda buruk, pertanda kehancuran." Keheningan menyelimuti ruangan. Para menteri saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak pernah dalam sejarah Persia terjadi kejadian seperti ini. Balkon istana runtuh, api suci padam, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang mengubah dunia. Kisra berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas dalam, lalu berkata tegas, "Panggil peramal terbaik di negeri ini. Aku ingin tahu apa arti semua ini." Tak lama, seorang peramal tua yang dikenal bijak memasuki ruangan dengan langkah lambat. Matanya tajam, penuh pemikiran mendalam. Ia membungkuk hormat di hadapan raja sebelum berbicara. "Yang mulia," katanya dengan suara berat, "malam ini sesuatu yang luar biasa telah terjadi di negeri Arab. Seorang bayi telah lahir
dan kelahirannya akan mengubah dunia. Ia akan membawa agama baru yang akan menghancurkan kekaisaran ini. Raja Kisra mencengkeram pegangan singgasananya dengan erat. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin seorang bayi yang lahir di negeri terpencil dapat mengancam Persia yang agung? Peramal itu menundukkan kepala. Waktunya akan tiba, yang mulia. Kekaisaran kita tidak akan langsung runtuh, tapi ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Kisra terdiam. Ia menatap istananya yang sebagian hancur. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak percaya pada ramalan itu, namun hatinya merasa gelisah. Di kejauhan, di sebuah kota kecil bernama Makkah, seorang bayi sedang terlelap dalam dekapan ibunya. Ia adalah Muhammad, bayi yang kelahirannya telah mengguncang dunia. Malam itu, kekaisaran terbesar di dunia telah menerima peringatan pertamanya, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Keempat, padamnya api Majusi di Persia. Malam itu, langit di Persia tampak gelap dan sunyi. Angin malam berhembus lembut, menyusup di antara tiang-tiang megah kuil api Majusi. Di dalamnya, api suci yang telah menyala selama lebih dari 1000 tahun berkobar dengan gagah, menerangi ruangan besar yang dipenuhi pendeta Majusi. Di sudut ruangan, seorang pendeta tua bernama Bahira berdiri dengan tangan terangkat, memanjatkan doa-doa kepada api yang mereka sembah. Matanya yang dalam menatap nyala api dengan penuh hormat. Bagi mereka, api ini adalah simbol kekuatan, cahaya yang tak pernah padam, lambang kejayaan kekaisaran Persia. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Bara api yang biasanya berwarna jingga keemasan tampak lebih redup. Asap yang naik ke udara terasa lebih tipis. Seorang pendeta muda yang berdiri di dekatnya mulai merasa gelisah. "Guru," bisiknya, "mengapa api ini tampak lebih lemah dari biasanya?" Bahira mengernyit. Ia mendekat dan meneliti nyala api. Hatinya mulai dipenuhi kegelisahan, tetapi ia mencoba menenangkan muridnya. "Jangan cemas," katanya dengan suara berat. "Api ini telah menyala selama ribuan tahun. Ia tak akan padam begitu saja." Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan, seperti angin yang berdesir di dalam ruangan. Bara api yang sebelumnya berkobar kini mulai meredup dengan cepat. Pendeta-pendeta lainnya yang sedang berdoa di sekelilingnya tersentak. "Lihat, api ini semakin kecil," seru salah satu dari mereka. Bahira merasakan dadanya berdebar kencang. Ia melangkah mundur ketika lidah api terakhir berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Suasana menjadi hening. Mata semua pendeta terbelalak menatap tungku api yang kini hanya berisi abu dan bara dingin. Tak ada yang berani berbicara. Rasa takut menyelimuti mereka. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam seorang pendeta dengan suara bergetar. "Api ini tak pernah padam sebelumnya. Tidak ada hujan, tidak ada badai, lalu bagaimana bisa?" Seorang pendeta muda berlari ke arah Bahira dengan wajah pucat. "Guru, ini pertanda buruk. Sesuatu telah terjadi di suatu tempat di dunia ini. Sesuatu yang akan mengubah segalanya." Bahira menarik napas dalam-dalam. Ia tahu dalam kitab-kitab kuno mereka ada ramalan tentang hari di mana api suci mereka akan padam, menandakan datangnya zaman baru. Tapi ia tidak ingin percaya. "Kita harus segera melapor kepada Raja Kisra," serunya akhirnya. "Hanya dia yang bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan." Di istana Kisra, kekacauan telah terjadi. Sebagian balkon istana runtuh, dan kini berita tentang padamnya api suci semakin memperbesar kegelisahan sang raja. Saat Bahira dan para pendeta tiba, Raja Kisra menatap mereka dengan tajam. "Apa yang terjadi di kuil?" tanyanya dengan suara bergetar, meski ia mencoba terlihat tenang. "Yang mulia," jawab Bahira, suaranya rendah namun penuh ketakutan. "Api suci kita telah
telah padam. Mata Kisra membesar. Ia terdiam sejenak sebelum menggebrak meja di hadapannya. Tidak mungkin, api itu telah menyala selama 1000 tahun. Apa ini pertanda kehancuran bagi Persia? Seorang penasihat kerajaan yang berdiri di dekatnya mencoba menenangkan. Yang mulia, mungkin ini hanya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, potong Kisra marah. Aku ingin jawaban. Panggil peramal-peramal terbaik di negeri ini. Beberapa jam kemudian, seorang peramal tua datang dengan wajah muram. Ia menundukkan kepala di hadapan raja sebelum berkata, "Yang mulia, malam ini di sebuah negeri jauh bernama Makkah, seorang bayi telah lahir. Ia bukan bayi biasa. Ia akan membawa agama baru yang suatu hari akan menggulingkan kekaisaran ini." Ruangan menjadi hening. Raja Kisra menatap peramal itu dengan sorot mata penuh amarah sekaligus ketakutan. "Apakah kau mengatakan bahwa seorang bayi bisa menghancurkan Persia?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. "Saya tidak mengatakan itu, Yang Mulia," jawab peramal dengan suara bergetar. Tapi tanda-tanda telah muncul. Istana runtuh, api suci padam. Ini adalah peringatan. Raja Kisra mengepalkan tangannya. Ia tak percaya bahwa kejayaannya bisa terancam oleh seorang bayi di negeri terpencil. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan memang, bertahun-tahun kemudian, kata-kata peramal itu terbukti benar. Kekaisaran Persia akhirnya runtuh di hadapan ajaran yang dibawa oleh bayi yang malam itu dilahirkan di Makkah. Malam itu, dunia telah berubah. Kelima, keringnya danau sawah. Malam itu di Persia, langit tampak mendung, namun udara tetap terasa hangat. Di sebuah lembah yang luas, terdapat sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Sawah. Airnya yang jernih telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar selama berabad-abad. Para petani, penggembala, dan pendeta Majusi percaya bahwa danau ini adalah berkah dari para dewa. Di tepi danau, seorang pria tua bernama Ardavan, penjaga danau yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kesuciannya, duduk di atas sebuah batu besar. Ia menatap permukaan air yang tenang dengan senyum puas. Danau ini tak pernah mengering, tak peduli seberapa panas musim panas, gumamnya bangga. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang biasa hinggap di tepi danau mendadak berterbangan dengan gelisah. Suasana menjadi aneh, seakan alam ingin menyampaikan sesuatu. Seorang pemuda bernama Bahram yang biasa datang untuk mengambil air, berjalan tergesa-gesa menuju Ardavan. "Ardavan, kau harus melihat ini," serunya dengan napas terengah-engah. Ardavan mengangkat alis. "Apa yang terjadi, anak muda?" Bahram menunjuk ke permukaan air. "Lihat, air danau mulai surut." Ardavan terkejut. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke tepi danau. Matanya membelalak. Air yang biasanya mengalir tenang kini tampak menyusut perlahan, seolah terserap oleh bumi. "Tidak, ini tidak mungkin," serunya. Dalam beberapa saat, air yang tadinya mencapai pinggir danau mulai mundur, meninggalkan tanah berlumpur yang mulai mengering. Penduduk sekitar mulai berdatangan, wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Danau kita mengering?" bisik seorang wanita tua dengan suara gemetar. "Apa ini pertanda buruk?" Seorang pendeta Majusi yang mengenakan jubah putih panjang mendekati Ardavan. Wajahnya penuh kegelisahan. "Ini bukan kejadian biasa," katanya dengan suara rendah. "Dalam kitab-kitab kuno disebutkan bahwa jika air danau ini mengering, maka suatu perubahan besar akan terjadi di dunia." Ardavan menelan ludah. "Perubahan besar? Apa maksudmu?" Pendeta itu menatap langit yang kini tampak lebih gelap. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasakan sesuatu yang luar biasa telah terjadi di suatu tempat." Malam semakin larut dan penduduk desa terus berdiri di tepi danau yang semakin kering. Beberapa berlutut, menangis, merasa kehilangan sumber kehidupan mereka.
Sementara itu, ribuan kilometer dari Persia, di sebuah kota kecil bernama Makkah, seorang wanita bernama Aminah baru saja melahirkan seorang bayi yang akan mengubah sejarah dunia. Bayi itu adalah Muhammad yang kelahirannya disertai tanda-tanda alam yang luar biasa. Di istana Raja Kisra, kabar tentang keringnya danau sawah segera sampai ke telinganya. Sang raja sudah mendengar tentang balkon istananya yang runtuh dan api majusi yang padam. Kini, satu lagi kejadian aneh terjadi. "Apa yang terjadi pada kerajaanku?" gumamnya dengan wajah tegang. Seorang penasihatnya menunduk hormat dan berkata, "Yang mulia, ini semua adalah pertanda. Sebuah kekuatan besar telah lahir. Dunia akan berubah." Kisra mengepalkan tangannya. Ia menolak mempercayai semua ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan malam itu, dunia mulai bergetar. Semua peristiwa ini dianggap sebagai tanda bahwa kelahiran Nabi Muhammad membawa perubahan besar bagi dunia. Kelahiran Nabi Muhammad bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah titik balik bagi dunia. Malam itu, langit Makkah bersinar dengan cahaya harapan, menandakan datangnya seorang pemimpin yang akan membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kelahirannya. Pasukan Abraha dihancurkan burung ababil, api majusi padam, dan istana Kisra berguncang. Semua adalah simbol bahwa era baru telah dimulai. Namun, bagi kaum muslim, kelahiran beliau bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil pelajaran. Apa makna dari kelahirannya bagi kita? Apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan saat ini? Pertama, kelahiran Nabi mengajarkan bahwa setiap perjuangan dimulai dari kesederhanaan. Beliau lahir sebagai yatim, tanpa kemewahan, namun tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Ini mengajarkan kita bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh harta atau status sosial, melainkan oleh akhlak dan perjuangan. Kedua, kelahiran Rasulullah membawa pesan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kehadirannya bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh manusia. Maka, sebagai pengikutnya, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, menebar kebaikan, dan menghindari permusuhan. Ketiga, kelahirannya mengingatkan kita akan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya karena kejujurannya. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim sejati harus membangun karakter yang kuat dengan ilmu dan integritas. Terakhir, kelahirannya memberi pesan tentang perubahan dan pembaharuan. Dunia saat itu diliputi kezaliman, penyembahan berhala, dan ketidakadilan. Namun, dengan hadirnya Rasulullah, semua itu berubah. Ini menjadi pelajaran bahwa umat Islam harus terus berusaha memperbaiki diri, menegakkan keadilan, dan tidak berdiam diri terhadap keburukan di sekitar mereka. Maka, merayakan kelahiran Nabi bukan hanya dengan mengenangnya, tetapi dengan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi muslim yang jujur, adil, penyayang, dan berilmu adalah bentuk penghormatan terbesar kepada beliau. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran dari kelahiran Rasulullah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Karena kelahirannya adalah cahaya bagi dunia, dan kita adalah pembawa sinar yang harus terus menyebarkan cahayanya.